Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa juga salawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari jurang kebodohan ke dalam agama Islam yang penuh akan cahaya kemenangan ini. Semoga kita semua dapat dipersatukan oleh beliau di dalam surganya kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan-pesan secara singkat yang berkenaan dengan pergaulan bebas remaja pada masa kini. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa remaja saat ini semakin mengkhawatirkan, terutama dalam segi pergaulan. Banyak kita temui batas-batas norma yang mudah mereka langgar saat bergaul. Dalam agama Islam sendiri, ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut pergaulan. Yang pertama yaitu pergaulan dengan sebaya. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain, memberikan nasihat kebaikan, menjenguknya jika ia sakit, datang jika diberi undangan, serta mengantarnya ke makam jika ia meninggal sesuai dengan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain ada 6 perkara. Orang bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah, didoakan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit ditengok, dan jika ia meninggal diantarkan. Hadis riwayat Muslim. Pergaulan dengan orang yang lebih tua. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargainya, mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan, tidak berkata kasar pada mereka, dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik. Janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga. Mendoakan terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Pergaulan dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Berhubungan dengan hal ini, dalam banyak hal telah disebutkan. Sahabat Jarir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal melihat wanita yang tidak disengaja. Beliau bersabda, palingkan mukamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sahabat Buraidah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, hai Ali, jangan kamu ikutkan satu pandangan dengan satu pandangan yang kedua, karena sesungguhnya bagi kamu pandangan yang pertama dan tidak bagi kamu pandangan yang kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali ia memang mahram kita. Menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis. Hindari berhalwat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran, apalagi jika sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Dikhawatirkan jika berhalwat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Bila kita sedikit mengkaji, pada dasarnya ada banyak hal yang menyebabkan pergaulan bebas lebih disenangi oleh remaja pada saat ini. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pergaulan bebas, antara lain tidak harmonisnya keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, buruknya lingkungan, dan salah dalam memilih teman, serta penggunaan internet yang kurang bijaksana. Bila hal semacam ini tidak segera ditangani, hal buruk akan mengancam masa depan seorang remaja. Bukan tidak mungkin jika mereka harus menanggung konsekuensi negatif akibat pergaulan bebas seperti kecanduan obat-obatan terlarang, prestasi yang menurun, serta terlilit utang dan masalah kriminal. Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikis remaja yang akan membentuk sikap dan perilaku seseorang, apalagi keadaan suatu keluarga tidak harmonis, maka perkembangan psikis seseorang akan terganggu. Kurangnya perhatian orang tua juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan seorang anak. Orang tua yang tidak memiliki waktu dan selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak bisa mengontrol dan memperhatikan kegiatan anak-anaknya. Mereka tidak mengetahui apakah anak
melakukan perbuatan buruk atau baik, sehingga seorang anak merasa bebas. Oleh karena itu, perlunya perhatian orang tua dan pendidikan tentang pergaulan bebas di dalam keluarga sangatlah penting. Selain keluarga, lingkungan tempat tinggal juga ikut mempengaruhi timbulnya pergaulan bebas. Apabila keadaan di dalam keluarga telah baik, tetapi lingkungan sekitarnya buruk, maka seseorang tetap akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Salah dalam memilih teman juga dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Meskipun berteman adalah hal yang sangat wajar, tetapi mereka harus tetap berhati-hati. Teman dapat membawa pengaruh baik dan juga dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam memilih teman, pilihlah teman yang benar-benar baik supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan untuk itu, selaku orang tua seharusnya mencegah hal itu semua dengan berbagai upaya. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan kasih sayang yang cukup serta pengarahan yang tepat kepada anak. Dengan memberikan kasih sayang yang cukup, mereka tidak akan merasa kecewa dan bahkan mereka tidak akan merasakan dikucilkan dan otomatis tidak akan melampiaskannya dengan melakukan tindakan yang negatif. Dengan memberikan pengarahan dan didikan yang tepat, anak-anak akan mampu menghindari pergaulan bebas. Juga harus dibimbing supaya tidak mengakses konten negatif yang memicu mereka untuk masuk ke pusaran pergaulan bebas. Dengan melakukan hal itu semua, diharapkan mereka tidak terjebak ke dalam pusaran pergaulan bebas, serta menjadikan mereka sebagai anak-anak yang budiman. Selain itu, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita selalu ingat dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan akhir kata, saya berpesan, mari kita bersama-sama menjaga diri kita agar menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi